Bagi para wibu akut, pasti udah gak asing dengan kata Shinsengumi. Tapi, sebelum memulai penjelasan mengenai Shinsengumi agar gak salah persepsi, mungkin ada baiknya jika kita menggarisbawahi pengertian wibu itu sendiri. Apa sih wibu itu? Wibu sendiri adalah julukan bagi orang di luar Jepang atau orang yang bukan berkebangsaan Jepang, yang menyukai atau mencintai budaya Jepang. Ingat, menyukai atau mencintai budaya Jepang bukan hanya tentang animenya. Jika kalian gak suka nonton anime atau dorama Jepang, namun menyukai budaya Jepang seperti tarian, musik, sejarah, arsitektur, atau segala sesuatu yang berbau Jepang, maka bisa dikatakan kalian adalah seorang wibu. Oke, balik lagi ke bahasan mengenai Shinsengumi. Jadi, apa sih sebenarnya Shinsengumi itu? Kata Shinsengumi sendiri memiliki makna harfiah sebagai pasukan yang baru dipilih. Mereka adalah pasukan keamanan yang dibentuk di akhir zaman Edo untuk menjaga ibu kota Jepang kala itu, Kyoto. Kondisi Kyoto pada saat itu emang sangat kacau. Banyak kerusuhan yang terjadi akibat dari situasi politik yang sedang tidak stabil. Hal ini tidak lepas dari transisi Jepang yang sudah mulai terbuka dengan bangsa luar setelah lebih dari 200 tahun menutup diri pada era Keshogunan Tokugawa. Angkatan Laut Amerika Serikat yang dipimpin oleh Commodore Perry berencana untuk menepi di Teluk Edo pada tahun 1853. Tapi sesuai dengan peraturan yang berlaku kala itu, bahwa kapal perang asing hanya diperbolehkan mendarat di Nagasaki, rencana Commodore Perry ini sempat mendapat tentangan dari pihak pemerintahan Shogun atau Bakufu. Setelah itu emang terjadi sebuah negosiasi yang alot, namun pada akhirnya pihak Bakufu mengizinkan Commodore Perry untuk berlabuh di Teluk Edo setelah ia mengancam akan mengerahkan kekuatan militer jika pendaratannya ditolak. Kunjungan Commodore Perry ke Jepang ini adalah tidak lain untuk membuka hubungan diplomasi antara Amerika dan Jepang. Hal ini dilakukan karena pasca Perang Imjin, Jepang bisa dibilang memilih mengisolasi diri dari dunia luar. Isolasi ini bukan tanpa sebab. Jepang merasa berurusan dengan negara luar cuma bikin masalah baru. Jadi, mending fokus ngurusin internal kan? Toh gitu aja udah ribet. Pendaratan ini kemudian menghasilkan beberapa hubungan diplomasi, di antaranya kesepakatan dagang antara Amerika dan Jepang, serta pembukaan konsulat Amerika di dekat Edo. Keputusan pemerintah yang membentuk kerjasama dengan pihak Amerika kemudian menimbulkan gejolak di antara para samurai. Keputusan Bakufu untuk menjalin kerjasama dengan Amerika dianggap sebagai bentuk kelemahan pemerintahan Shogun. Kondisi ini mengakibatkan munculnya gerakan-gerakan untuk melengsarkan pemerintahan Shogunan dan mengembalikan tampuk pemerintahan kepada pihak kekaisaran. Hingga populer sebuah slogan dengan bunyi Sonojoi yang memiliki arti kembalikan kekuasaan ke kaisar dan usir orang barbar. Antipati masyarakat Jepang terhadap orang asing memang masih sangat besar, karena selama lebih dari 2 abad, pemerintah Shogunan melakukan kebijakan menutup diri dari pengaruh luar. Pihak kaisar memerintahkan pihak Bakufu untuk mengusir semua orang asing yang ada di Jepang, namun karena hal tersebut merupakan sesuatu yang mustahil, maka pihak pendukung kaisar akhirnya menyerang pihak Shogun. Para Roshi atau Ronin mulai melakukan serangan dengan menyerang petugas Bakufu yang menjabat di bidang birokrasi dan para Roshi dari pihak Bakufu. Akibat dari penyerangan pihak kaisar ke pihak Bakufu, kondisi di Kyoto menjadi tidak kondusif dan kota ini dipenuhi dengan kerusuhan bahkan pembunuhan. Tahun 1863, pihak kaisar mengundang Tokugawa Iemochi selaku shogun kala itu ke kota Kyoto. Salah satu tujuan shogun mengundangnya ke istana adalah untuk menanyakan perintah kaisar untuk mengusir orang asing. Namun kondisi Kyoto yang sedang gak kondusif, ditambah gencarnya gerakan untuk melengsarkan keshogunan, membuat pihak shogun tidak akan membiarkan pemimpinnya menginjakan kaki di Kyoto tanpa pengamanan dan pengawalan ketat. Seorang Hatamoto bernama Matsudaira Katamori memberikan usul untuk membentuk sebuah pasukan khusus yang terdiri dari para Roshi dan menjadi pengawal shogun dalam perjalanannya ke Kyoto. Ide ini muncul karena pihak kaisar yang menyerang balik pihak shogun juga terdiri dari para Roshi. Seorang samurai bernama Kyokawa Hachiro kemudian ditunjuk sebagai pemimpin dari kelompok Roshi tersebut. Kelompok ini kemudian diberi nama Roshi Gumi atau jika diterjemahkan menjadi kelompok Roshi. Akan tetapi, Kyokawa ternyata adalah duri dalam daging. Ia merupakan seorang samurai yang memihak kaisar. Sesampainya di Kyoto, ia berencana untuk mengumpulkan lebih banyak Roshi sehingga bisa mengendalikan kondisi kota tersebut. Rencana ini kemudian terendus oleh para pejabat Bakufu yang membuat kelompok ini langsung dibubarkan begitu menginjakan kakinya di Kyoto.
Kyokawa pun akhirnya dipulangkan kembali ke Edo dan mendirikan kelompok baru yang dikenal dengan nama Shinsho-gumi. Terdapat sebanyak 19 anggota Roshi-gumi yang tetap bertahan di Kyoto. Mereka tetap setia menjalankan misi awal, yaitu mengamankan shogun yang akan berkunjung ke Kyoto dari kelompok samurai, seperti dari klan Choshu dan Satsuma yang merupakan musuh utama mereka. 19 anggota Roshi-gumi yang tetap bertahan di Kyoto ini memilih daerah Mibu sebagai markas dan tempat tinggal. Oleh karena itu, kelompok ini juga dikenal dengan nama Mibu Roshi-gumi. Kelompok Mibu Roshi-gumi terbagi menjadi 3 faksi. Faksi pertama adalah faksi Serizawa Kamo, faksi kedua adalah faksi Kondo Isami, dan faksi ketiga adalah faksi Tonouchi Yoshio. Berjalannya waktu, ketiga faksi ini terlibat perselisihan. Pada akhirnya, faksi Tonouchi kemudian dihabisi oleh faksi Serizawa dan Kondo, sehingga anggota Mibu Roshi-gumi hanya tersisa 13 orang saja. Mutsudaira Katamori memutuskan untuk menjadikan Mibu Roshi-gumi sebagai sebuah kesatuan resmi di bawah wewenang pemerintahan Bakufu untuk menjaga keamanan Kyoto setelah melihat peran mereka. Mereka juga akan diberikan bantuan berupa wewenang atas nama pemerintahan Bakufu, dan kelompok ini kemudian resmi diberi nama Shinsengumi. Shinsengumi kemudian berkembang menjadi sebuah kelompok besar. Pada masa keemasannya, kelompok ini terdiri dari 300 Roshi yang terbagi menjadi 10 kelompok. Setiap satu kelompok dipimpin oleh seorang kapten atau kumicho. Kondo Isami menjadi komandan Shinsengumi. Mereka berhasil mengubah kondisi Kyoto yang sebelumnya penuh kekerasan dan kekacauan menjadi lebih kondusif. Dengan jumlah mereka yang banyak, Shinsengumi menjadi momok menakutkan bagi para musuh mereka yang terdiri dari Roshi pro Kaisar dan para samurai dari klan Choshu dan Satsuma. Salah satu kejadian yang mengangkat nama Shinsengumi adalah peristiwa Ikedaya. Peristiwa Ikedaya merupakan peristiwa penyerangan Shinsengumi terhadap klan Choshu pada tanggal 8 Juli 1864. Malam itu, Kondo Isami bersama para anggota Shinsengumi, di antaranya Hijikata, Okita, dan Nakagura, menyerbu penginapan Ikedaya, tempat klan Choshu sedang merencanakan revolusi. Dalam rencana revolusi itu, klan Choshu berencana untuk membumi hanguskan Kyoto. Nah, kebayangkan gimana kalau klan Choshu berhasil merencanakan revolusi? Yang terdampak pasti masyarakat sipil dong. Lagi-lagi perebutan kekuasaan akhirnya hanya mengorbankan masyarakat sipil. Aduh. Rencana untuk membumi hanguskan Kyoto bertujuan untuk menciptakan kekacauan. Kondisi itu akan dimanfaatkan oleh klan Choshu untuk menculik kaisar hingga klan mereka bisa mendapat dukungan penuh. Namun rencana mereka gagal setelah diserbu oleh Shinsengumi. Sebagian besar anggota klan Choshu berhasil dibunuh dan sebagian kecil berhasil melarikan diri. Setelah peristiwa Ikedaya, nama Shinsengumi menjadi sangat terkenal dan banyak Roshi yang menginginkan untuk bergabung. Atas jasa-jasa yang telah diberikan oleh Shinsengumi, para anggota yang sebelumnya terdiri dari para Roshi akhirnya diangkat menjadi samurai oleh pemerintah Bakufu pada tahun 1867. Namun sayang, perang antara kekaisaran melawan keshogunan pada akhirnya dimenangkan oleh pasukan kekaisaran. Hal ini menandakan berakhirnya era keshogunan dan mengawali restorasi Meiji. Setelah Shogun Tokugawa Yoshinobu menyatakan pengunduran diri, Shinsengumi meninggalkan Kyoto dengan damai di bawah pengawasan Wakadoshi Nagai Naoyuki. Mereka kemudian ditempatkan sebagai satuan keamanan di Fushimi. Saat pecah perang Boshin, Shinsengumi kembali ambil bagian dalam perang Toba Fushimi. Kondo Isami tertangkap dalam pertempuran di luar Edo, dan ia pun dipenggal oleh pemerintahan Meiji atas tuduhan pembunuhan terhadap Sakamoto Ryoma. Sementara itu di wilayah Aizu, terjadi pertempuran sekelompok anggota Shinsengumi di bawah kepemimpinan Sato Hajime. Banyak dari mereka kemudian pergi ke wilayah utara di bawah komando Hijikata. Pasukan ini kemudian bergabung dengan Kesatuan Republik Ezo dan berhasil menambah anggotanya serta kembali berkembang pesat dengan anggota di atas 100 orang. Pada 20 Juni 1869, pimpinan Shinsengumi Toshizo Hijikata mengembuskan nafasnya yang terakhir dan kematiannya menjadi tanda berakhirnya Shinsengumi. Kendati begitu, masih ada sekelompok anggota yang bertahan di bawah pimpinan Soma Kazue, namun pada akhirnya mereka tetap menyerahkan diri. Anggota Shinsengumi seperti Nakagura, Shinpachi, Shito Hajime, dan Shimada Kai berhasil selamat dan hidup di masa Meiji. Bahkan sebagian lagi berhasil menjadi tokoh masyarakat. Nama dan kisah Shinsengumi
memang sangat populer di kalangan masyarakat Jepang dan internasional. Kisahnya sering diangkat dalam beberapa manga dan anime, bahkan drama Jepang, seperti Gintama, Rurouni Kenshin, Hakouki, dan beberapa judul lain. Seragam mereka pun tampak mencolok dengan kombinasi warna biru muda dan putih, membuat penampilan Shinsengumi mudah dikenali, sehingga banyak para cosplayer yang menggunakan seragam mereka sebagai kostum andalan. Kisah heroik Shinsengumi yang diangkat ke berbagai manga, anime, dan dorama membuat Shinsengumi memiliki banyak penggemar hingga hari ini. Para penggemar mereka biasanya akan berkumpul di dekat patung Hijikata Toshizo saat festival Shinsengumi berlangsung. Nah, udah tahu kan sejarah dari Shinsengumi? Kalau ada topik lain mengenai sejarah dan budaya Jepang yang kamu pengen Mimin bahas, langsung aja tulis di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.